Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Kali ini karena sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang mana sebentar lagi di tanggal 17 kita bakal 17 Juni 2024, yaitu bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Apa itu Hari Raya Idul Adha? Nah, di sini gue bakal bahas sedikit tentang Hari Raya Idul Adha dan juga sedikit tentang kurban. Yang mana kurban itu amat sangat identik dan ditekankan di Hari Raya Idul Adha, yaitu hari rayanya umat Muslim, umat Islam. Jadi umat Islam itu punya dua hari raya. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, dan yang kedua Hari Raya Idul Adha. Nah, di sini gue bakal bahas sedikit yang mana gue berpatokan kepada buku yang berjudul Risalah Seputar Zulhijjah dan Tuntunan Berkurban, yang mana buku ini adalah buah karya daripada Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, seorang habib muda yang mungkin sekarang masih viral, masih sering berseliweran di Instagram ya, video-videonya. Beliau itu lulusan pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah atau disingkat Dalwa, dan sekarang beliau punya pondok pesantren dan mengasuh pondok pesantren itu. Nama pondok pesantrennya Darul Ilmi wa Dakwah, ada sedikit mirip dengan tempat beliau pesantren dulu. Nah, singkatnya jadi Dilwa. Jadi apa sih Hari Raya Idul Adha itu? Nah, di bulan Zulhijjah terdapat Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun makna daripada Idul Adha itu sendiri terdapat dua kata. Yang itu pertama kata Aid dan kata Al-Adha. Id dari asal kata yang berarti kembali. Adapun Al-Adha adalah asal kata Dhahwah yang berarti awal siang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah menjelaskan, disebut Id karena Allah akan selalu mengembalikan lagi, yakni mengulangi rasa kebahagiaan dan ceria untuk hamba-hambanya di setiap hari Id mereka. Ada juga yang berpendapat karena di dalamnya Allah kembalikan dan anugerahkan lagi kebaikan dan anugerah dari Allah dan kenikmatan untuk para hamba. Sebagian yang lain menjelaskan di hari Id karena pada hari itu orang-orang mukmin diseru, wahai orang mukmin, kembalilah kalian ke rumah masing-masing sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Adapun disebut Adha karena di hari itu dilangsungkan proses pemotongan hewan kurban yang waktunya bermula di awal siang, begitu. Jadi Id itu artinya adalah berarti kembali. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani jelasin, disebut Id karena Allah akan selalu mengembalikan lagi, yakni mengulangi rasa kebahagiaan dan ceria untuk hamba-hambanya di setiap hari Id tersebut. Maksud kata kembali, jadi begini, kalau bisa diartikan, Hari Raya Idul Fitri karena sebelumnya kita berpuasa dari puasa hari pertama sampai puasa ke terakhirnya, dan disebutlah itu Idul Fitri, kembali bersih, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa itu. Jadi seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali, kata kembali inilah yang dikatakan Id gitu. Dan Idul Adha pun demikian, dikatakan Idul Adha karena kita kembali suci, kembali bersih. Karena sebelum Idul Adha ada dua puasa, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, yang mana udah sering kita dengar nih guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ceramah atau di potongan-potongan video yang sering kita lihat di TikTok, di Instagram, menjelaskan keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah ini, yang mana keutamaannya adalah mengampuni dosa-dosa yang lalu di tahun-tahun lalu dan di tahun yang akan datang. Nah, ini kan mengampuni dosa yang lalu dan yang tahun yang akan datang. Ini sama halnya seperti kita kembali bersih lagi, dosa kita dihapuskan lagi. Nah, inilah yang dikatakan kembali bersih. Ini kata kembalinya itu, yaitu
id, dikatakan id, artinya kembali. Adapun al-adha artinya adalah awal siang, karena proses pemotongan hewan kurban di hari raya ini yaitu bermula di awal siang. Di hari Idul Adha disunahkan melaksanakan sholat id, karena sholat sunnah Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri, karena perintahnya disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, itu seputar daripada hari raya Idul Adha. Dan selain sholat id atau sholat hari raya Idul Adha, kita juga ditekankan untuk berkorban. Apa itu kurban? Mana kurban dan udhiyah? Kurban dari asal kata qoruba yang berarti dekat, yakni mengorbankan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan udhiyah dari asal kata dohwah yang berarti awal siang. Ada mirip dengan al-adha, kata awal katanya ini sama, yaitu awal waktu penyembelihan hewan kurban. Patokan dalam kurban adalah 3. Nah, ini patokan dalam Quran adalah 3. Apa yang 3 itu? 1, menyembelih hewan yang 3. Apa? Unta, sapi, dan kambing. Jadi ini hewan kurban ini 3 nih. Unta, sapi, kambing. Itu hewan kurban. Yang kedua di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, dikatakan kurban yang pertama itu kita menyembelih unta, kita menyembelih sapi, kita menyembelih kambing. Dan dikatakan kurban itu apabila disembelihnya di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan dikatakan kurban itu yang ketiga dalam rangka taqarrub ilallah. Apa itu taqarrub ilallah? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang tadi makna daripada kurban itu adalah asal katanya qaruba yang berarti dekat, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam pelaksanaan kurban tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukan dinamakan kurban. Jadi kalau dia di hari raya Idul Adha yang dipotong bukan unta, bukan sapi, bukan kambing, dipastikan itu bukan berkurban namanya. Kalau dia menyembelih sapi, unta, dan kambing bukan di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, maka dipastikan itu bukan kurban namanya. Dan kalau dia menyembelih unta, sapi, dan kambing dengan niat tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk bertaqarrub ilallah, maka dipastikan itu bukan kurban. Makanya kita harus berhati-hati dalam memasangkan niat. Kita niat berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata untuk mensyiarkan agama Allah. Jadi kalau niatnya enggak untuk taqarrub ilallah, maka bukan dinamakan kurban. Ini bukan saya ngomong nih, tapi dalam buku ini nih yang ngomong begitu nih. Kurban itu adalah salah satu syiar agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran Suratul Hajj ayat 36 yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh, telah mati hewan itu, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi barang siapa yang mengagungkan dan meresponnya, maka hal itu menunjukkan dan menandakan bahwa ketakwaan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibni Adam yawman nahar min nahabba ilallahi min ihraqid dam." Nah, artinya tidak ada satu amalan di hari Idul Adha yang lebih Allah suka daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah maksudnya darah korban, darah hewan kurban, unta, sapi, kambing, bukan menumpahkan darah manusia, bukan. Jadi tidak ada suatu amalan di hari Idul Adha yang lebih Allah sukai dari selain menumpahkan darah, yaitu berkurban. Perlu diingat juga
bahwa ibadah kurban adalah sarana kita mendapatkan ridha Allah bila disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan untuk bertujuan pamor dan lainnya. Jadi nggak boleh kita niat berkurban untuk pamer, untuk nunjukin kita ini mampu, kita ini orang kaya. Yuk beli kurban biar dia tetangga kalau tahun ini kita ke kurban. Nggak boleh. Karena niat yang sesungguhnya itu yang tadi, untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai ridhonya Allah. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang sering kita kenal Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya kita ini beribadah hakikatnya bukan, jangan kita minta pahala sama Allah. Sebab kalau kita minta pahala sama Allah, berarti kita beribadah belum ikhlas. Kita beribadah masih minta imbalan sama Allah. Tapi kita minta ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, apa yang kita minta pasti dikasih. Karena dikasih belum tentu disayang, tapi disayang udah pasti dikasih. Kan begitu. Di dalam kitab Ad-Durrul Tsamin, Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani, beliau menafsirkan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau menafsirkan bahwasanya Allah Maha Pengasih di alam dunia dan Allah Maha Penyayang di alam akhirat. Mengapa? Karena kalau kita masih di dunia, apa aja Allah kasih. Kekayaan Allah kasih. Bahkan orang yang tidak mengimani Allah, orang yang gak percaya dengan adanya Allah, orang yang non-muslim pun rezekinya Allah yang jamin. Allah kasih. Orang-orang lalai, Allah kasih rezeki yang banyak kepada mereka. Bukan Allah gak kasih, Allah kasih. Semata-mata untuk melalaikan mereka, agar mereka selalu sibuk dengan kekayaan yang mereka punya, tidak lagi mengingat Allah. Itu namanya istidraj. Jadi Allah Maha Pengasih di alam dunia. Makanya almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf tadi ngomong begitu. Dikasih belum tentu disayang, disayang udah pasti dikasih. Begitu. Dan sama dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani mengatakan Allah Maha Pengasih di alam dunia dan Allah Maha Penyayang di alam akhirat. Jadi siapapun kalau lagi di dunia, pendosa, orang yang gak beriman kepada Allah, gak percaya adanya Allah, bahkan hambanya Allah yang membangkang sama Allah, yang gak mentaati aturannya Allah, tetap Allah kasih. Allah jamin hidupnya, Allah kasih dunia, Allah kasih kekayaan, Allah kasih sehat terus. Dan itu bukan nikmat, itu adalah istidraj yang memang Allah pengen kita untuk luput dari Allah, lupa sama Allah, sehingga kita sibuk dengan kekayaannya kita sibuk dengan kesehatannya kita yang kita pakai buat warawiri ke sono kemari nggak jelas. Dan semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Semoga Allah ngasih kita itu emang karena Allah sayang sama kita, bukan karena Allah bahasa empet ya. Emang Allah sengaja gitu pengen bikin kita lupa sama dia. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, rezeki, kekayaan, keberkahan yang memang Allah itu sayang sama kita, bukan biar kita lupa sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu balik lagi, jadi yang dicari itu adalah ridhonya Allah, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka hendaknya kehadiran Allah menjadi puncak harapan dan tujuan utama dari setiap ibadah kita tuh. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali tadi, bahwasanya kita beribadah, kita menyembah Allah, jangan ngarep pahala, tapi harap ridhonya Allah. Karena sesungguhnya kita masuk surga juga bukan karena pahala kita, tapi karena rahmatnya Allah. Lah, kok bisa begitu? Panjang penjelasannya. Nanti di kesempatan lain mungkin akan dibahas. Karena kita itu masuk surga bukan karena pahalanya kita, tapi karena rahmatnya Allah. Tapi tetap kita harus mencari beribadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, berbuat kebaikan. Dan hukum berkurban. Adapun hukum berkurban tergantung kondisi. Yang pertama ada wajib. Wajib ini bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan
bagi umatnya bila dinazarkan. Dinazarkan. Jadi kalau misalnya ada orang nazar, kalau misalkan kalau doa gua yang ini kabul, gua nazar bulan ini gua bakalan korban, nah itu wajib karena jatuhnya korban nazar. Kalau dia nggak jadi korban maka jadi dosa gitu. Yang kedua, sunnah muakkadah bagi kita umatnya yang memiliki kemampuan, yang ada kelebihan rezeki, sehingga makruh hukumnya bila tidak berkurban padahal dia mampu. Al-Imam Syafi'i berkata, saya tidak memperkenankan orang yang mampu untuk tidak melakukannya. Nah, jadi Imam Syafi'i nekenin banget nih, merintahin banget buat orang-orang yang mampu untuk berkurban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki keluasan harta, punya kelebihan harta, kelebihan duit, namun dia enggak berkorban, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kita. Kata Nabi nih, jangan dia dekat masjid kita, jangan dia ngedekat ke musola kita. Kalau orang mampu tapi dia agak korban, tuh, dilarang sama Nabi. Yang ketiga, sunnah muakkadah kifayah bila dalam satu keluarga terdapat beberapa anggota keluarga yang memiliki kemampuan. Jadi misalnya satu keluarga ada 5 orang. Nah, salah satu dari 5 orang ini, entah si bapak atau entah si ibu atau entah si kakak atau entah si adik, punya keluasan rezeki, punya kelebihan duit, mampu untuk korban, maka jadi sunnah muakkadah kifayah untuk dia korban, menggugurkan kesunahan dari kelima orang ini gitu. Jadi kelima-limanya sunnah, tapi kalau kelima-limanya nggak mampu, yang mampu cuma satu, ya udah, yang disunahkan yang satu aja, menggugurkan kesunahan untuk yang 4 lainnya itu gitu. Yang dianjurkan dan disuruh untuk berkurban adalah muslim yang balik dan merdeka. Nih, menarik. Muslim. Yang dianjurkan dan disuruh untuk berkurban adalah muslim yang balik dan merdeka. Muslim. Kata pertamanya muslim yang balik. Muslim yang balik itu artinya udah dewasa. Udah, kalau perempuan udah menstruasi, kalau laki-laki udah mimpi basah. Ya kan? Dan merdeka di sini dalam artian merdeka, bukan budak. Dan kata pertamanya adalah muslim. Jadi dia harus, syarat utamanya adalah harus orang yang beragama Islam, hambanya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kalau ada orang non muslim, dia naruh kambing di masjid kita atau di musola kita atau di kampung kita dengan diniatin untuk korban? Bagaimana itu hukumnya? Boleh-boleh aja, terima rezeki buat kita, tapi nggak bisa dikatakan kurban buat dia. Itu rezeki buat kita, terima aja, ambil aja, potong aja, dengan syarat, dengan catatan ketika ngasihnya tidak ada merendahkan kita sebagai umat Islam. Nggak ada, ya pokoknya nggak ada embel-embel ngerendahin umat Islam. Kalau dia ngasihnya benar-benar dia mau menderma, atau emang benar-benar dia orangnya dermawan, emang niat mau ngasih atau sedekah aja, ambil. Dan status dia berkurban itu nggak ada, karena dia bukan muslim. Tapi tetap hewannya kita potong, nggak apa-apa, kita makan, nggak apa-apa, kita terima. Itu rezeki buat kita, nggak masalah. Terus dapat pahala dia, ya itu mau urusan dia sama Tuhannya dia. Kalau yang jelas dalam urusan kita beda server, ya nggak bakal dapat pahala. Ya begitu. Jadi muslim yang balik dan merdeka, dan memiliki kemampuan dan kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya selama hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi jangan sampai maksain, ada duit segitu-segitunya dia beli kambing, nah besokannya keluarganya, dirinya dan keluarga yang ditanggung, yang dinafkahin, dia kagak bisa makan lantaran duitnya habis buat beli kambing atau sapi buat korban, ngebela-belain korban, tapi kelar hari Idul Adha, kelar hari tasyrik dia kebingungan buat makan.
luntang lantung kagak jelas, nah nggak boleh. Jadi lebih diutamain untuk nafkahin dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya dulu, baru kalau emang ada keluasan rezeki, kelebihan duit, dia boleh berkurban, sunnah berkurban. Dan berikutnya permasalahan seputar kurban. Ini kan kurban nih banyak kalau ada aja, kalau udah masuknya waktu korban itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan seputar korban. Seperti misalnya orang belum akikah boleh kagak dia kurban gitu kan, boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Kalau orang belum akikah tapi dia mau korban, dia korban, nggak ada yang larang. Tapi saya belum akikah, ya udah korban aja. Kalau emang waktunya lagi di Idul Adha, lagi di bulan Zulhijjah, ya dia korban aja dulu, nanti akikah di bulan yang akan datang kalau dia ada kesempatan dan ada duit lagi, kelebihan duit lagi. Permasalahan yang pertama adalah kurban untuk mayit. Terdapat perbedaan pendapat antar ulama soal hal ini. Ulama menjelaskan kurban untuk mayit tidak sah bila si mayit tidak mewasiatkannya. Namun bila dia pernah mewasiatkannya maka sah. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang udah mendahului kita, berpulang ke rahmatullah, udah meninggal dunia, udah mati, udah wafat, tapi sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya dia pernah wasiat, nanti tolong kurbanin saya ya, sekali, 2 kali, atau tiap tahun gitu misalnya. Nah itu sah, enggak masalah, enggak apa-apa. Kalau kita ada keluasan rezeki, kita berkorban atas nama si almarhum dan almarhumah itu atau almarhumah itu enggak masalah, selagi ada wasiat. Kalau enggak ada wasiat, enggak harus. Dan dikatakan tidak sah kalau enggak ada wasiat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali berkurban dengan 2 kambing kibas atas nama dirinya dan 2 kambing kibas lain untuk Rasulullah, dan beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kepadaku agar berkurban untuk beliau, maka saya akan seterusnya berkorban untuk beliau. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Disebutkan juga bahwa Syekh Muhammad bin Ishaq As-Siraj An-Naisaburi, salah satu guru daripada Imam Bukhari, beliau telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 10.000 kali dan berkurban atas nama Rasulullah sebanyak itu pula 10.000 kali. 10.000 kali menghatamkan Al-Quran dan 10.000 kali berkurban atas nama Rasulullah. Namun ketika dia berkurban atas nama si mayit, maka harus disedekahkan semua, gak boleh dia makan, harus disedekahkan semua. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Muqnil Muhtaj. Nah, kalau ada yang punya kitabnya bisa dibuka Muqnil Muhtaj. Dan Al-Imam Al-Khatib serta Al-Imam Ramli menyatakan boleh menyertai dan menghadiahkan pahala berkurban untuk orang yang sudah wafat, sebagaimana Nabi berkurban atas nama umatnya seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, jadi boleh kita niat berkurban untuk si mayit, pahalanya disedekahkan atau dihadiahkan untuk si mayit, itu diperbolehkan. Terus permasalahan yang kedua, tadi permasalahan pertama adalah kurban untuk mayit. Permasalahan yang kedua adalah kurban sunnah yang menjadi wajib. Kurban sunnah yang menjadi wajib. Kurban menjadi wajib hanya dengan 2 hal. Kurban menjadi wajib hanya dengan 2 hal. Satu, karena dinazarkan, seperti dia mengatakan saya bernazar akan berkurban tahun ini atau sejenisnya. Nah, kayak yang tadi, misalnya dia bernazar tahun ini mau korban, atau misalkan dia kalau doa gue yang ini dikabul, gue bakal kurban di tahun ini atau di bulan Zulhijjah ini. Nah, itu jadi nazar, karena itu udah jadi janjinya dia sama Allah. Kalau dia ngingkari janji, dia batal kurbannya, maka dia dapat dosa. Karena wajib itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sedangkan sunnah itu, ini yang sunnah, definisi sunnah. Definisi sunnah nih, kalau guru-guru yang lain mungkin bilangnya dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Jadi sedikit tentang definisi sunnah nih. Jadi saya pernah sholat Jumat
di namanya Masjid Al-Fudola di samping stasiun Taman Kota tempat saya kerja. Ada seorang kiainya, guru besarnya di masjid itu menjelaskan tentang hukum sholat sunnah Id. Nah, beliau penjelasannya ini beda masalah definisi sunnah. Kalau kebanyakan guru-guru lain tuh mendefinisikan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, tidak dikerjakan tidak apa-apa ini jadi kayak meringankan banget buat orang meninggalkan, gak merasa rugi gitu kalau buat ninggalin. Sementara guru besar di Masjid Al-Fudola ini saya dengar beliau definisi sunnahnya beda. Definisi sunnah beliau itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Dan definisi sunnah ini yang sepertinya buat saya harus disebarluaskan, karena dengan definisi tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala ini seperti ada kerugian gitu. Jadi kayak nggak dikerjain nggak apa-apa ini ya kan, jadi enteng banget, jadi ngeringanin banget. Tapi kalau kita bahasanya jadi nggak dikerjakan nggak mendapatkan pahala, kan jadi seperti ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, jadi kita merasa rugi kalau kita nggak mengerjakannya. Nah itu, jadi itu sedikit tentang masalah hukum, definisi hukum sunnah gitu. Nah, jadi tadi sunnah bisa jadi wajib apabila kurbannya dinazarkan, dia janji sama Allah. Nah itu. Yang kedua, kurban sunnah yang menjadi wajib itu karena menentukan hewan miliknya untuk kurban, yaitu dengan mengatakan sebelum waktu penyembelihan seperti mengatakan ini hewan kurban atau ini kurban atau sejenisnya. Nah, ini memang sedikit ada bukan simpang siur ya bahasanya, tapi sebagian ulama mentolerir kasus ini untuk orang awam. Nah, jadi mungkin kalian pernah dengar atau pernah lihat video daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Attas, atau beliau lebih dikenal dengan sebutan Habib Alwi King ya. Jadi satu waktu beliau pernah ceramah di majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau bilang kalau kita misal mau pergi buat beli hewan kurban, ada tetangga nanya mau kemana lu gitu. Nah terus kita jawabnya beli kambing buat kurban gitu. Itu kurbannya statusnya menjadi wajib, bukan sunnah, karena dia nggak memakai embel-embel kata sunnah. Mau kemana lu? Mau beli kambing buat kurban, nah itu jadi wajib. Atau mau kemana lu? Mau beli kambing buat kurban gua, nah itu jadi wajib. Nah kalau udah wajib dia kalau nggak ngerjain atau nggak jadi beli, nggak jadi nyembelih, dosa. Dan kalau udah wajib dia nggak boleh makan daging bekas sembelihan hewan kurban itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau pergi beli hewan kurban atau kita nunjuk hewan kurban itu, kita pakai embel-embel saya mau pergi beli kambing buat sunnah kurban, atau ini kambing atau ini sapi untuk sunnah kurban buat saya. Nah itu begitu. Jadi pakai embel-embel sunnah, jangan beli kambing buat kurban. Nah itu nanti jatuhnya jadi wajib, meskipun tadi dikatakan di sini sebagian ulama mentolerir atau meringankan dah bahasa katanya kasus ini untuk orang awam. Namun dalam hal ini hendaknya calon pelaku kurban, orang-orang yang mau berkorban untuk lebih berhati-hati. Misalnya mengganti ungkapannya dengan mengatakan kami akan menyembelihnya di hari Id. Tuh, misalnya ada kambing nih buat korban, dia bilang ya ini mah nanti bakal disembelih di hari Id. Nah itu menjadi tetap sunnah. Atau dia bilang ini emang kambing buat sunnah kurban buat saya. Nah itu jadi tetap sunnah. Ini mau beli kambing buat sunnah korban, nah itu tetap sunnah. Jadi intinya harus ada embel-embel sunnah. Itu permasalahan yang kedua, itu korban sunnah yang menjadi wajib. Permasalahan yang berikutnya adalah berkurban atas nama orang lain. Nah, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh berkurban atas nama orang lain yang masih hidup tanpa izin yang bersangkutan, kecuali bila yang bersangkutan mengizinkan atau berwasiat semasa hidupnya.
Adapun atas nama yang sudah wafat, maka sebagian ulama berpendapat boleh walaupun tanpa izin dan wasiat dari almarhum dan almarhumah. Ya. Dia itu menghadiahkan pahalanya dan dianggap bersedekah untuk yang sudah wafat seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, mungkin jelas kalau ini mah. Terus permasalahan yang berikutnya itu mengirimkan kurban. Boleh mengirimkan hewan kurban atau uangnya untuk disembelih di tempat tertentu. Bila sudah disembelih di suatu daerah, maka menurut sebagian para ulama bahwa bagian kurban yang wajib dibagikan, yaitu jatah yang harus dibagikan kepada fakir miskin, harus dibagikan di daerah yang disembelih hewan kurban tersebut. Begitu juga kurban yang wajib karena nazar. Lalu selebihnya, yakni yang bukan wajib, boleh dikirim keluar daerah tersebut. Jadi misal ada orang kirim uang atau dia kirim kambing atau kirim onta, kirim sapi ke misalnya dia mau korban di Palestina. Karena sebagaimana di Indonesia mah bebas gitu kan, korban di mana-mana, di tiap-tiap masjid ada hewan korban. Nah, di Palestina mungkin dia berpikir di sana belum tapi bebas buat motong hewan kurban. Jadi di sana juga mungkin banyak orang yang karena gempuran bom, serangan dari Israel, mungkin jangankan buat kurban, buat makan aja mereka susah. Akhirnya ada orang yang mau mengirimkan hewan kurbannya dipotong di sono, atau hewan kurban yang udah dipotong sebagiannya dikirimin dagingnya ke sana, itu nggak masalah, itu diperbolehkan. Dan permasalahan yang terakhir, menggabungkan kurban dengan akikah. Nah, kalau tadi kan saya bilang kalau misalnya orang belum akikah, terus pas banget di bulan Zulhijjah dia punya duit, akikah dulu apa kurban dulu nih? Nah, ulama menekankan yaitu kurban dulu, baru nanti kalau ada kesempatan lain, ada kelebihan rezeki lagi, baru dia boleh akikah selain di bulan Zulhijjah gitu. Cuman di sini ada keterangan lain di buku ini, yakni bila ada yang berkurban sekaligus akikah, maka menurut Imam Romli sah dan boleh. Namun menurut Al-Imam Ibnu Hajar justru keduanya tidak sah sama sekali. Maka bagi yang memiliki kesempatan agar memisahkan keduanya, maksudnya memiliki kesempatan itu maksudnya yang tadi saya bilang, dipisahin, korban dulu, nanti kalau ada kesempatan lain, ada kelebihan duit lagi, baru diakikah gitu. Kalau ada kesempatan waktu dan uang. Dan bagi yang kesulitan memiliki uang atau fakir, bisa mengambil pendapat Imam Romli. Atau misalnya nih orang fakir, orang miskin, orang susah, nah dia boleh digabungin itu kurban dengan akikah, nggak masalah, dengan apa bahasa katanya ngikut fatwa daripada Imam Romli gitu. Yang penting kita mengikut ulama aja gitu, yakin sama Imam Romli. Kalau dia yakin sama Imam Romli, ikut pendapat Imam Romli, ikut fatwa Imam Romli yang memperbolehkan menggabungkan kurban dengan akikah, ya silakan jalanin. Atau nanti kalau ditanya sama Allah, misalnya ditanya sama malaikat gitu kan, ini menyalahi aturan nih, semestinya nggak boleh misalnya ini mah, nanti tinggal nyaut, tinggal jawab saya emang ngikut ulama fulan, ngikut Imam Romli. Nah nanti kita yang melakukan bebas daripada tuntutan, karena nanti yang akan bertanggung jawab adalah ulama tersebut yang memfatwakan bahwasanya boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah gitu. Oke. Saya rasa sampai di sini aja. Semoga apa yang saya sampaikan tentang kurban mudah dicerna dan bermanfaat untuk saya pribadi dan yang nonton khususnya, umumnya, khususnya buat saya dan yang nonton umumnya. Semoga bermanfaat, semoga nambah ilmu. Jangan lupa subscribe, terus dukung channel ini. Karena kita ngomongin agama, jadi di video ini lagi nggak ngerokok dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.